Halo Sobat Feb. Selamat datang di podcast perdana Dialektika, mencari, mengkaji, mempublikasi. Perkenalkan, aku Jovi dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023. Aku Nafis dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023. Di sini kita bakal nemenin teman-teman semua untuk ngobrol santai bersama narasumber-narasumber inspiratif nih. Kali ini kita bakal membahas MBKM. MBKM itu apa sih, Kak? MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Mengajar adalah suatu program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan sebelum memasuki dunia kerja. Sobat Feb, kembali lagi bersama saya Nafis. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai mengenai apa sih itu MBKM. Nah, di sini saya sudah dibersamai dengan salah satu narasumber kita, mahasiswa inspiratif dari Feb. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, Mas, namanya. Halo Sobat Feb, perkenalkan nama saya Alfred Budi Prasetyo dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 22. Iya, Angkatan 22 berarti sekarang udah semester berapa ya, Mas? Semester 4 masuk ke semester 5. Kalau boleh tahu nih, Mas, sekarang kesibukannya apa nih? Kalau sekarang saya lagi nungguin buat panggilan-panggilan magang lagi. Terus sama ya mungkin tambahan santai-santai gitu. Iya, buat cuan-cuan lah ya, buat ngisi waktu libur. Ya, mengenai program MBKM ini, Mas Alfit ini ikut program magang mandiri ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, magang mandiri itu apa sih? Terus apa bedanya gitu sama magang-magang yang lain? Mungkin ada MSIB dan lain-lain. Oke, baik. Buat magang mandiri sendiri tuh magang di luar program dari pemerintah sendiri. Jadi kayak MBKM itu ada program magangnya sendiri, dan di magang mandiri itu kita pribadi yang mencari mitra perusahaan, dan kita yang mendaftarkannya seperti itu. Jadi semuanya itu nggak ada kaitannya sama kementerian. Jadi hanya kita dengan fakultas dan mitra perusahaannya. Oh iya, berarti tidak ada ikatan khusus ya antara kementerian sama pihak kampus gitu ya, Mas. Jadi itu teman-teman bedanya magang-magang yang ada di MBKM itu sendiri. Ada magang mandiri salah satunya gitu. Terus menurut Mas Alfit nih, magang mandiri itu wajib nggak sih? Kalau menurut saya sendiri sih justru wajib ya. Terutama buat maba-maba yang baru nih, karena magang mandiri itu tidak terikat oleh semester dan tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat udah dirancang kayak gitu. Jadi kita bebas mau magang kapan aja, di mana aja gitu. Tergantung kita minatnya di mana, dan prospek buat kedepannya kita ingin menambah ilmunya tuh di mana kayak gitu. Kebetulan saya semester 3 itu liburan semester 3 itu saya magang di KPU di bagian Kominfo seperti itu. Jadi buat menambah pengalaman pribadi juga sih, jadi biar lebih tahu gambaran dunia kerja itu seperti apa. Iya, betul. Nah, magang mandiri itu sendiri berarti tidak terikat dan tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang lebih spesifik ya, Mas. Mungkin kalau untuk magang-magang yang lain harus ada minimal semester gitu ya, biasanya harus mempunyai keahlian khusus. Nah, kalau magang mandiri ini sendiri berarti nggak harus minimal semester ya. Betul. Gitu. Jadi bisa buat peluang nih teman-teman semua, kalau nggak usah khawatir. Untuk teman-teman maba bisa ikut magang tanpa minimal semester juga bisa melalui magang mandiri gitu. Terus mau tanya nih Mas Alfit, kalau untuk magang mandiri itu sendiri itu dapat konversi nggak ya dari kampus fasilitas? Kebetulan kalau dari FEB sendiri itu enggak ya, tapi saya dengar-dengar kalau di hukum itu, karena kemarin juga saya di KPU itu ada dapat konversi seperti itu. Jadi
dari hukum tuh kita bebas majuinnya kapan dan itu bakal dikonversi ke SKS-nya. SKS masing-masing. Oh iya, berarti hanya untuk prodi hukum saja ya Mas. Iya. Berarti kalau pengen dikonversi pindah hukum ya. Enggak gitu juga. Gitu. Terus untuk magang mandiri sendiri itu ada kontrak magangnya nggak sih Mas kalau boleh tahu nih? Buat kontrak magang itu pasti ada di semua perusahaan, pasti ada kontrak magangnya. Kebetulan di KPU sendiri yang kemarin aku tuh nggak ada karena itu nggak terlalu terikat sih. Jadi bebas dari mahasiswanya mau magang berapa lama, mau magang di bulan apa, dan magang di KPU cabang mana itu bebas. Dan kebetulan juga saya di liburan kali ini lagi daftar di OJK. Sedangkan kalau di OJK itu justru malah ada itu udah ditentukan setiap mahasiswa itu hanya 1 bulan saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi kalau misalnya kita kurang itu bakal ada penambahan waktu kerja lagi gitu, jadi bakal lebih lama lagi kayak gitu. Oh gitu, berarti tetap ada tanda tangan kontrak kerja ya Mas ya, cuman tidak terikat bebas gitu, jadi bebas ya, boleh milih waktu sendiri gitu ya. Terus untuk informasi magang-magang seperti itu kalau boleh tahu nyari relasi itu di mana ya Mas ya? Kebetulan saya sendiri kan banyak teman cutting yang udah berpengalaman di magang di BPJS, KPU, terus BI juga seperti itu. Jadi informasi-informasi itu juga saya dapat dari cutting. Nggak di cutting juga sih, banyak dari kayak Instagram kayak perusahaannya itu membuka magang pribadi, magang mandiri kayak gitu juga. Bisa dimajuin, bisa diajukan buat para mahasiswa yang ingin magang mandiri. Mandiri gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih FEB yang mau pengen magang tapi terkendala dengan seputar informasi magang, mungkin seperti apa yang sudah dijelaskan Mas Alfit tadi begitu ya. Terus nggak usah risau. Mungkin kalian juga bisa tanya ke pihak kaprodi masing-masing kalau emang untuk mengajukan magang mandiri, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu begitu ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, persiapan apa aja sih sebelum magang mandiri itu? Kan pasti banyak nih ya, bingung ya, aku harus mulai dari mana nih sebelum magang. Kira-kira Mas Alfi sendiri persiapannya seperti apa nih sebelum magang? Mungkin tahapannya kali ya. Iya, tahapannya. Kalau untuk magang mandiri itu kita nanti minta surat permohonan ke TU, dan itu harus disahkan dulu dari Kaprodi. Dan sebelumnya itu juga kita harus kayak konsultasi dulu ke Kaprodi, apakah cocok gitu buat prospeknya kita atau gimana gitu. Nanti setelah itu baru kita ke TU dan minta surat permohonan magang. Nanti dari TU dibuatkan dan setelah itu kita bisa majukan dan kita ajukan ke perusahaan mitra tersebut. Iya, begitu teman-teman tahap-tahapannya. Terus kalau mungkin dari teman-teman yang pengen magang, mungkin seperti itu ya tahap-tahapannya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, rasanya ikut magang mandiri ini gimana sih? Terus kalau boleh tahu juga Mas Alfit udah berapa kali ikut magang? Saya lagi baru ikut 1 kali, dan buat cut. Nah iya Mas Alfit, tadi kan seperti apa yang dibilang Mas Alfit tadi, mau proses magang ke OJK nih. Nah kalau boleh tahu Mas, cara mencari informasi buat magang di OJK itu dari mana ya? Terus persiapannya itu apa aja nih Mas prosedurnya? Nah, kebetulan setiap mitra perusahaan itu pasti beda-beda. Ada yang mereka mencantumkan websitenya di Instagram, ada juga yang enggak. Terus kalau buat OJK sendiri itu ada websitenya sendiri. Kalian bisa akses aja di Instagramnya OJK. Itu nanti ada website. Nanti kalian masuk ke laman PKL. Nah, di situ nanti ada informasi-informasi. Ada bagian, ada divisi apa aja yang kalian mau magang di situ. Terus nanti ada surat formulir juga buat pendaftaran magangnya di situ. Oh iya. Kayak gitu. Terus buat informasi-informasinya itu sih yang dari saya jelaskan dari awal, itu saya dapatnya dari cutting, dan itu juga ada dapat dari
informasi-informasi di Instagram seperti kayak magang mandiri di akun-akun Instagram itu kan banyak. Nah, di situ jadi pinter-pinternya kalian aja untuk mencari informasi. Ya apalagi sekarang zamannya teknologi sudah digital ya, era Sudah modern. Mungkin kan kalian juga pasti nggak ada yang nggak mungkin nggak punya Instagram mungkin. Jadi bisa dicari lewat Instagram begitu ya teman-teman. Terus kalau boleh tahu nih, kemarin kan udah pernah magang nih ya 1 kali ya selama masa liburan kemarin. Itu kesan pesannya gimana nih Mas? Selama magang perdana ya itu. Ya, buat kesan pesannya, karena saya di KPU, terutama kebetulan saya juga kebagian di Kominfo, itu bagian ngonten-ngonten seperti ini juga. Itu apa ya, buat pengalaman pribadi itu jadi semakin bertambah. Ternyata dunia digital itu apalagi editoring itu ternyata seperti ini gitu. Saya udah jadi tahu aplikasi buat editan, terus bagaimana ngambil angle, bagaimana pencahayaan seperti itu, dan itu juga justru malah jadi diterapkan terutama ke saya kayak buat mengonten-ngonten kayak gitu juga sih. Jadi bermanfaat ya Mas ya, nggak cuma di magang aja, nanti di kehidupan sehari-hari juga bisa dipakai begitu ya.